Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para alim ulama, para asatidz, para sesepuh, tokoh masyarakat, jamaah salat subuh Masjid An-Nasruh, bapak-bapak, ibu-ibu yang semuanya mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan, mendapatkan ridha maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhussu bidzikri fadilatul mukarram imamuna, imam kita al-Ustaz Dhinnun al-Misri. Mohon maaf Bapak Ketua Masjid, siapa namanya? Bapak Agus Dermawan. Ada orangnya? Oh iya. Bapak Ketua Masjid An-Nasruh, Bapak Agus Dermawan, dan semua pengurus yang saya hormati. Alhamdulillah, pagi hari ini kita ditakdirkan berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini selalu menjadi penyebab turunnya keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita haturkan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walaupun agak terlambat, masih di bulan Syawal, atas nama saya pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, Allahumma taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang barokah. Ustaz MC tadi mana? Ustaz, berapa menit bisa dikasih waktu? Tolong nanti ditegur pas habis waktunya. Ya. Habis Ustaz itu. Biar diingatkan ya. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang barokah. Apa itu barokah? Dari mana datangnya barokah? Di mana barokah itu berada? Apa saja tanda-tanda barokah itu? Dan secara spesifik saya akan berbicara tentang rumah tangga yang barokah atau rumah yang barokah itu seperti apa. Itu yang saya bicarakan dalam waktu 40 menit ya Pak Ustaz. Ya, baik. Sering kita dengarkan kata-kata barokah. Ya kan Pak? Mudah-mudahan hidupnya barokah, mudah-mudahan hartanya barokah, mudah-mudahan umurnya barokah. Bahkan minta barokah kepada kiai, minta barokah kepada habib, minta barokah kepada alim ulama. Apa itu barokah? Barokah itu secara bahasa an-numu, yaitu tumbuh. Sedangkan secara istilah al-barokah subutul khairil ilahi fi syai', tetapnya kebaikan yang dimana kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dalam definisi lain, al khairul katsir, kebaikan yang terus menerus, itu namanya barokah. Bisa dipahami Pak definisi barokah? Kebaikan yang datangnya dari Allah.
Itulah barokah. Barokah itu bisa nempel di mana saja. Bisa nempel sama tempat. Tempat yang barokah itu adalah masjid. Ya Pak ya. Masjid ini adalah tempat barokah. Sholat jamaah di masjid nilainya beda dengan sholat di rumah. Bedanya berapa? 27 bedanya. Apalagi tempat yang paling barokah itu adalah Masjidil Haram. Banyaknya kebaikan di sana. Apa bedanya sholat di Masjid An-Nasr dengan sholat di Masjidil Haram? Sholat di Masjidil Haram satu kali sama dengan sholat di Masjid An-Nasr berapa? Berapa Pak? 100.000. Apa yang membedakan? Tempatnya beda. Di sana tempat barokah. Bisa dipaham Pak ya? Banyaknya kebaikan. Tempat yang barokah Masjid Nabawi. Salat di Masjid Nabawi, Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah satu kali sama dengan 1000 kali di An-Nasr. Salat di Masjidil Aqsa sama dengan salat 500 kali. Itu barokah nempel sama tempat. Barokah itu bisa nempel pada waktu. Ada waktu-waktu barokah. Nilainya banyak, kebaikan yang banyak di waktu itu. Dimana kalau berdoa di waktu itu mustajab. Kalau harian waktu barokah itu sulusul akhir minal lail, sepertiga akhir dari malam itu waktu barokah. Kalau mingguan hari Jumat, kapan hari Jumat itu? Detik-detik istijabah, detik-detik barokah. Di saat, makanya Pak, jangan tinggalkan berdoa di hari Jumat ketika khotib duduk antara dua khutbah. Itu saat istijabah, saat barokah. Untuk ibu-ibu yang tidak sholat Jumat, waktu barokah itu kapan? Ba'da sholatil asr, setelah sholat asar. Tahunan kapan waktu barokah itu? Di bulan Ramadan. Barokah waktu. Ada satu malam yang penuh berkah, yaitu bulan malam apa Pak? Namanya di bulan Ramadan? Malam Lailatul Qadar. Ibadah malam itu khairun min alfi syahr. Nilainya sedikit tapi bernilai. Kayak kertas, sama-sama kertas Pak. Kalau rupiah dengan dolar lebih berkah mana Pak? Pak Agus, lebih berkah mana? Rupiah dengan dolar? 100 dolar dengan 100.000 beda nilai. Barokah itu bisa nempel sama manusia. Para anbiya, para nabi, itu doanya barokah. Kayak Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Nabiullah Ismail, Nabiullah Ibrahim alaihi salam, doanya, di antara doanya Nabiullah Ismail, Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma'. Ya Allah, berikan keberkahan di dalam daging dan air. Ini doanya Nabi Ibrahim. Ceritanya, Nabi Ismail ini nikah. Nabi Ibrahim ada di Palestina.
Nabi Ibrahim di Mekah. Nabi Ibrahim ingin menjenguk putranya Ismail beserta istrinya. Dijenguk. Ketika dijenguk ke rumahnya Nabiullah Ismail, Nabi Ismail gak ada, mencari nafkah. Yang ada istrinya. Nanya kepada istrinya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana suamimu? Yabtaghi lana. Dia sedang cari nafkah. Ditanya oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada mantunya, istrinya Ismail, bagaimana hidupmu dengan Ismail? Aduh, susah, ruwet. Bagaimana ekonomimu dengan Ismail? Oh, serba susah, serba gak ada, ruwet. Sampaikan salam saya kepada Ismail. Badil atabata baiti. Suruh ganti. Kalau sekarang kunci rumahmu itu ganti. Ismail datang, cerita istrinya. Tadi ada orang sepuh datang berwibawa, wajahnya bercahaya. Dia titip salam kepada engkau. Lalu pesan apa dia? Kata Ismail. Agar pintu rumahmu itu diganti. Oh iya, paham. Isyarat dari orang tuanya, Ismail paham. Sekarang engkau sudah bukan istriku lagi. Aku akan antarkan kepada orang tuamu. Kenapa? Kenapa, Pak? Karena ketika ditanya oleh mertuanya, cerita yang susah. Makanya Pak, kalau ditanya orang, jangan cerita susah. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana, sehat-sehat? Padahal asam uratnya sudah 12. Sehat-sehat. Jangan cerita sakit sama orang, jangan, enggak usah. Apalagi ngomongnya begini, gimana sehat? Sehat orangnya, kantongnya enggak sehat. Itu namanya kufur nikmat, Pak. Enggak menghargai sehat. Setelah dicerai oleh Nabi Ismail, nikah lagi. Nikah yang kedua ini, datang lagi mertuanya Nabi Ibrahim. Padahal ekonominya, kondisinya sama dengan istrinya yang pertama, tapi beda yang kedua ini. Ketika ditanya oleh Nabi Ibrahim, bagaimana mana Ismail, sama dengan yang pertama, lagi gak ada Ismail. Bagaimana kau hidup dengan Ismail? Alhamdulillah senang, alhamdulillah bahagia, alhamdulillah serba cukup. Makananmu setiap hari apa? Makanannya adalah daging, menunya terus. Ya Pak, daging dan makanan istimewa Pak. Kadang-kadang ada di antara kita ini setiap hari ketemunya tempe, tahu, sayur asem, paling tinggi pindang. Ketemu daging sebulan kalau ketemu, itu pun kalau ada tahlilan. Ya, ketemu daging kalau hari raya itu laka. Nah, karena yang kedua ini senang, walaupun menampakkan senangnya, walaupun dia susah, berdoa ini Nabi Ibrahim. Lihat doanya seorang Nabi, doa yang barokah, nempel pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma. Ya Allah, berikan keberkahan di dalam daging dan air. Lihat Pak, sekarang sapi itu adalah hewan yang barokah. Coba berapa ribu sapi yang dipotong di DKI ini setiap hari. Apalagi kalau Idul Adha, ya Pak ya. Ribuan sapi, bahkan beratus ribuan sapi, tapi sapi gak punah-punah. Barokah. Doanya dulu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Coba sekarang kucing dipotong nggak Pak? Ada yang motong kucing.
Padahal kucing itu kalau beranak berapa Pak? Bisa 3, ya kan? Tapi kucing segitu-gitu aja, nggak barokah itu hewan. Sapi itu karena doanya Nabiullah Ibrahim, walma, air zam-zam. Coba mana ada lebih barokah dari air daripada air zam-zam? Satu sumber yang dimakan, yang diminum dan dibawa oleh semua jemaah umroh, jemaah haji, itu gak habis-habis. Ini barokah. Makanya yang dicari hidup ini barokah. Doa yang barokah itu diantaranya adalah nempel pada seseorang dari orang tua. Doanya orang tua ini kepada anak sekelas doanya Nabi. Sekelas doanya Nabi. Doaul walid li waladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua kepada anaknya seperti doanya Nabi kepada umatnya. Doanya Nabi itu jarang meleset Pak, gak ada yang meleset. Beda dengan doanya Ustadz. Ya, beda dengan doanya Ustadz. Kalau Ustadz kadang-kadang kalau diundang orang kaya datangnya cepat. Acaranya jam 7, acaranya jam 8, jam 7 sudah siap. Iya. Tahlil beda. Kalau yang undang orang miskin dengan orang kaya tahlilnya beda. Kalau orang kaya yang undang doa tahlilnya la ilaha illallahnya 100 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah 100 kali. Kalau yang undang orang miskin 15 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Makanya doanya meleset melulu. Benar gak Pak? Inilah barokah. Nah, jadi nempel sama harta, nempel sama rumah. Kalau sudah barokah, itu nikmat yang tidak ada taranya. Makanya hidup ini yang kita cari, hidup yang barokah. Bisa dipaham Pak, barokah Pak? Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dipaham barokah ya? Barokah itu kebaikan yang datangnya dari Allah. Barokah itu hanya yang bisa memberikan barokah hanya Allah. Manusia tidak bisa memberikan barokah. Habib minta barokahnya Habib, gak bisa ngasih barokah. Kiai minta barokahnya Kiai gak bisa memberikan barokah. Makanya Rasul itu kalau berdoa barakallahu laka untuk pengantin Pak, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin wa afiyah. Barakallah, mudah-mudahan Allah memberkahi hidupmu. Wa baraka alaika, itu berkah itu hanya datang, barokah itu dari Allah. Manusia tidak bisa memberikan barokah. Manusia itu hanya bisa menyebabkan datangnya barokah. Doanya para nabi itu penyebab datangnya keberkahan. Doanya ibu kepada anaknya penyebab datangnya keberkahan. Apakah seorang ibu berdoa harus pakai bahasa Arab? Lalu ibunya orang kampung nggak bisa bahasa Arab, lalu Pak, doa ibu itu gak perlu pakai bahasa Arab. Doa orang tua kepada anak khususnya. Orang tua, umpamanya anaknya nelpon ibunya, ada urusan rumit, ibunya ada di kampung. Mak, saya punya urusan besar Mak, tolong doakan. Iya leh, saya doakan. Itu sudah sama dengan kualitas juga doanya para nabi. Gak harus pakai bahasa Arab.
Inilah berkah. Lalu tanda-tanda barokah itu apa? Kalau itu barokah tandanya apa? Yang pertama tanda barokah. Kalau umur itu barokah, harta itu barokah, jabatan barokah, rumah barokah, waktu itu barokah, semuanya. Yang pertama tandanya, kalau itu barokah, harta yang barokah, jabatan yang barokah, ilmu yang barokah, tandanya yang pertama, tambah mendekatkan diri kepada Allah. Tadinya miskin, setelah jadi pengusaha sukses kaya raya, tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kadang-kadang ada, Pak, ketika miskin, sholat duha rajin, puasa Senin Kemis rajin, tahajud rajin, ya. Bahkan kalau malam Jumat masih keluar batang baca Yasin, khatamin Quran di sana. Ketika miskin, tapi ketika dia sudah sukses berhasil berubah, sudah sibuk dengan bisnisnya, duha sudah ditinggalkan, puasa Senin Kemis ditinggalkan, tahajud ditinggalkan, bahkan sholat fardunya pun bolong-bolong, berarti ini tidak barokah. Harta tidak barokah, ilmu tidak barokah kalau tidak tambah mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanda barokah yang pertama itu adalah semakin dia tambah alim, semakin dia tambah kaya, semakin dia tambah jabatannya tambah tinggi, tetap tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipaham? Bisa dipaham, Pak? Allahumma sholli ala Muhammad. Itu tanda yang pertama. Jadi tidak menyebabkan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaannya tidak menyebabkan jauh dari Allah. Sedekahnya tambah rajin, bukan tambah pelit. Yang kedua tanda barokah itu, semakin tinggi ilmunya, semakin kaya dia, semakin tinggi jabatannya, semakin tua umurnya, dia tambah tawadhu. Ya, Pak. Tambah tawadhu. Harta tidak menjadikan dia sombong. Alim tidak, ilmu tidak menjadikan dia sombong. Pangkat, tahta, jabatan tidak menjadikan dia sombong. Kalau tadinya miskin, giliran ditelepon, di WA cepet ngetelepon, cepet ngangkat, di WA cepet jawab, tapi giliran sudah berubah, sudah kaya dia, sudah telepon sudah nggak diangkat lagi karena takut dihutangi duit. WA sudah tidak dibalas lagi, ketemu pun sudah tidak nyapa. Berarti jangan-jangan harta yang dia miliki tidak barokah, ilmu yang dia miliki tidak barokah. Karena setelah dia alim, menjadi orang alim, dia kaya, menjadi punya jabatan yang tinggi, malah bukan tambah tawadhu, tambah sombong. Jadi tanda yang kedua kalau barokah itu adalah semakin tawadhu, semakin rendah hati. Itu tanda barokah yang kedua. Sebenarnya apa, Pak, yang kita banggakan dari hidup ini? Biasanya orang itu bisa sombong, sebaliknya tawadhu itu adalah takabur. Takabur itu namanya sombong. Orang itu bisa sombong karena pangkatnya, jabatannya tinggi. Orang itu bisa sombong karena nasabnya. Oh, saya ini darah biru,
keturunan darah biru. Oh, saya ini Habib, tetesan mengalir di dalam tubuh saya, tetesan darah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sombong gara-gara nasab. Saya ini keturunan Ningrat, saya ini Andi, saya ini Tubagus. Sombong dengan nasabnya. Orang bisa sombong karena kekayaannya. Orang sombong bisa karena fisiknya tampan. Itu yang menyebabkan sombong. Padahal apa yang kita sombongkan dalam hidup ini? Kata Sayyidina Ali, awwaluhu, manusia ini awwaluhu nutfah wa akhiruhu jifah. Asal manusia ini setetes air yang hina. Ya Pak, lebih kira-kira lebih mulia mana asalnya ayam dengan asalnya manusia? Pak, kalau asalnya ayam sampai punya 10 butir, jual ke pasar laku nggak? Laku nggak? Laku. Tapi asalnya manusia, sampai bawa 1 gelas, jual ke pasar. Ini Pak, baru semalam masih hangat. Laku. Menjijikkan. Tapi setelah jadi manusia, setelah dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi manusia, malah sombong. Kan ada yang begitu. Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kan ada lagu begitu Pak ya. Itu kesombongan, itu keangkuhan, bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan yang tak pantas disandang oleh segenap insan. Tererererereng. Ya, benar. Sombong. Jadi kembali lagi kepada materi bahwa tanda orang itu barokah, sesuatu itu barokah, tidak menjadikan dia sombong, tawadu. Lagunya siapa tadi Pak? Kok berdebat sampean? Roma Irama. Bagus lagunya, banyak nasihatnya. Yang ketiga, tanda barokah itu adalah kalaulah harta itu bisa dinikmati oleh dirinya dan dinikmati oleh orang lain. Bagaimana harta yang barokah? Yang disedekahkan, yang dikeluarkan zakatnya, bisa dinikmati oleh saudaranya, bisa dinikmati oleh keluarganya, bisa dinikmati oleh tetangganya, bisa dinikmati oleh fakir miskin. Ini harta yang barokah. Kalau harta yang disimpan rapat-rapat hanya saldonya sekian miliar, tapi dia tidak bersedekah, tidak dikeluarkan zakatnya, harta ini namanya harta tidak barokah. Kenapa? Hanya dinikmati oleh dirinya, tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Bahkan harta kalau sudah tidak barokah Pak, dirinya saja tidak bisa menikmati. Ada kan? Orang kaya raya, hartanya ratusan miliar, tapi nggak bisa menikmati dari harta itu. Kenapa? Mau makan sate, darah tinggi. Mau makan sambal goreng ati, asam urat. Mau makan kolak, asam urat, santan. Ya kan? Semua nggak boleh. Mau minum es kopior enak, manis, karena sudah gula memproduksi sendiri. Kencing manis. Jadi semuanya nggak bisa menikmati daripada yang ada. Itu
bisa namanya nggak barokah. Atau hasilnya punya penghasilan dalam satu bulan gajinya 100 juta. Kayak kemarin tuh ada 1 miliar lebih Pak gajinya sebulan. Tapi masih kurang terus, itu nggak barokah. Penghasilan dalam satu bulan 500 juta. Tapi nggak bisa menikmati. Kenapa? Sakit, sekali berobat ke Malaysia, sekali berobat ke Singapura. Anaknya kena narkoba. Akhirnya nggak bisa menikmati, tidak barokah. Apalagi tidak sedekah, tidak dinikmati oleh orang lain. Coba beli kursi dari Kelapa Gading sono, kan ada kursi sampai harganya 150 juta sofa saja Pak, tapi nggak bisa duduk di kursi itu, nggak bisa menikmati. Kenapa? Pantatnya udunan semua, nggak barokah, nggak bisa menikmati. Punya istri 3 ada di sini Pak, punya istri 3 cantik-cantik, monyor-monyor semua. Yang pertama umur 30 tahun, kedua umur 25 tahun, yang ketiga istrinya umur 17 tahun, cantik semua. Satu rumah, satu mobil Alphard setiap rumah. Tapi dia kena penyakit anyang-anyangan, tahu? Ya nggak bisa. Nah, artinya tanda barokah ini yang ketiga adalah bisa dinikmati oleh dirinya dan bisa dinikmati oleh orang lain. Bisa dipaham Pak? Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, sekarang saya akan sampaikan rumah yang barokah itu yang seperti apa, agar rumah kita ini menjadi rumah yang barokah, rumah yang banyak kebaikan di dalam rumah itu. Harus bagaimana kita agar rumah kita menjadi rumah yang barokah, rumah yang sakinah, yang di dalam rumah itu seperti rumah Nabi Muhammad SAW. Nabi itu rumahnya Pak di Madinah. Bapak yang haji dan umroh, kalau kita ke makbarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ziarah makam Nabi, ya itu rumahnya Nabi. Ya 4x4 lah, nggak besar, nggak ada peralatan mewah di dalam rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempat tidurnya Nabi bukan spring bed. Tempat tidurnya Nabi adalah tikar kasar yang dianyam oleh Nabi sendiri dari pelepah kurma, yang kalau tidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih membekas di pipinya, di tubuhnya Nabi masih membekas. Itulah rumahnya Nabi. Tapi Rasul masih bisa berkata, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, rumah yang berkah. Nah, agar rumah ini menjadi rumah yang barokah, yang pertama adalah di dalam rumah itu ada bacaan Al-Quran. Di dalam rumah itu ada sholat sunnah. Makanya kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nawwiru buyutakum bis sholati wa tilawatil Quran. Terangilah rumahmu itu dengan bacaan Al-Quran dan sholat. Makanya Pak, sholat itu, sholat wajib itu, yang di masjid itu sholat wajib fardu saja, atau ba'diyah, qobliyah, ba'diyah. Sholat duha jangan di masjid, tahajud jangan di masjid, sisakan di rumah. Kalau sholat tahajud di masjid nanti nangis malam-malam, kedengaran orang, jadi timbul ria. Makanya agar rumah kita barokah, sisakan waktu sholat sunnah itu di rumah.
agar rumah kita itu menjadi rumah yang barokah. Yang kedua, agar rumah kita itu menjadi rumah yang barokah adalah zikir. Selalu membaca zikir. Minimal membaca bismillah. Ya kan sudah diajarkan oleh Nabi, Pak, kita ini selalu zikir. Kalau memulai sesuatu baca apa? Mulai sesuatu baca apa, Pak? Bismillah. Selesai baca apa? Kalau kita bersalah baca apa? Kalau berjanji, insya Allah. Kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, ada zikirnya semua. Kalau mendengar berita duka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau makan, bismillah. Apa doanya makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mau masuk kamar mandi diajarkan oleh Rasul zikir. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita masuk rumah, idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakarallahu inda dukhulihi. Kalau kita masuk, kalau seseorang itu masuk rumahnya lalu dia berzikir kepada Allah dengan baca bismillah, buka pintu bismillahirrahmanirrahim, wa inda ta'amihi, dan ketika kita makan baca bismillah, qala syaitan, maka setan itu berkata, la mabita lana wala asya'a lana. Aduh, enggak ada tempat tinggal untuk kita. Dan nggak ada tempat makan, karena sudah dibacakan asma Allah. Karena setan itu takutnya kalau ada zikir, kalau disebut nama Allah, setan itu panas, nggak mau pergi. Bu, ibu, ya, setan itu nggak takut sama bawang. Kan ada setan itu nggak takut sama gunting. Kan ada orang hamil digandolin bawang, digandolin gunting. Setan itu takutnya sama zikir. Sekira ini yang saya sampaikan, waktunya sudah habis. Jadi sebenarnya ada 8. Apa namanya? Pokoknya saya singkat saja, sudah ditegur saya. Yang kedua zikir, yang ketiga sedekah, banyak sedekah agar kita itu rumah kita menjadi barokah. Yang keempat silaturahim, banyak silaturahim. Yang kelima iqamatus shalah, salat sunnah dalam rumah itu. Yang ke-6 saja, selalu istighfar di dalam rumah itu, banyak istighfar. Insya Allah rumah itu menjadi rumah yang menyejukkan, rumah yang baiti jannati. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rumah yang penuh berkah, rumah yang mendatangkan kebaikan. Dan yang ke-7, makan berjamaah. Makan berjamaah itu apa namanya? Kalau kan kita nggak biasa kayak orang Arab, Pak. Kalau orang Arab makan satu nampan itu barokah. Kenapa barokah kalau satu nampan? Yang cukup untuk satu orang bisa cukup 2 orang, cukup 2 orang bisa 4 orang, cukup 4 orang bisa 6 orang. Tapi kalau nggak bisa makan seperti orang Arab itu, makan anak dan istri ngumpul sama-sama makan bareng. Kan jarang-jarang kita jarang makan bareng, Pak. Bapaknya makan di mana, ibunya makan di mana, anaknya makan di mana. Sedangkan di antara penyebab datangnya keberkahan di dalam rumah itu makan bersama. Saya kira itu, Pak, yang saya sampaikan berkaitan sekelumit tentang barokah. Mudah-mudahan hidup kita menjadi hidup yang barokah, umur kita menjadi umur yang barokah, harta kita menjadi harta yang barokah, anak-anak kita menjadi anak yang barokah.
Mungkin ada yang perlu diperjelas, mungkin ada pertanyaan, persilahkan. Satu lagi, ada rumah berkah. Rumah? Di Masjid An-Nasr kita punya rumah barokah, ya. Baik, bismillah, alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai telah menyampaikan tema pagi ini dengan berkah sekilas menyampaikan tentang apa itu berkah. Alhamdulillah sudah kita ketahui, kemudian di mana berkah itu nempel, tanda-tanda keberkahan di antaranya ada tawadhu, tawarna duit, bukan tapi rendah hati. Dan ada tadi pembahasan terakhir yaitu rumah tangga yang berkah, rumah yang berkah itu bagian. Mudah-mudahan tidak bisa melaksanakan, aplikasikan dan mewujudkan mudah-mudahan di dalam rumah tangga kita. Baik, masuk sesi diskusi tanya jawab. Bapak Ibu yang bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya ya, cuma sedikit komentar aja. Jadi sosial pagi ini adalah konsep filosofis kehidupan kita di dunia ini sebenarnya. Keberkahan atau berkah itu adalah perjuangan hidup untuk membangun kepribadian, perjuangan hidup untuk membangun kehidupan. Kalau itu kita berhasil, kita dinilai mendapat berkah atau mendapat rahmat atau mendapatkan manfaat, maslahat untuk kehidupan kita. Itu konsepnya, ya, filosofis untuk kehidupan. Jadi perjuangan hidup ini yang penting. Seperti rumah tadi, bukan rumah memberi berkah, tapi kita berjuang agar rumah tangga kita itu memiliki berkah untuk kehidupan kita. Istri kita ya memahami sosial kita pagi ini. Jangan lupa perjuangan hidup kita membangun kehidupan rohi, membangun kehidupan duniawi. Itu kita pilih ya. Kesuksesan kehidupan rohi akan memfasilitasi kesuksesan kehidupan duniawi. Jadi contoh-contoh tadi ya, harta banyak, ilmu tinggi, itu kehidupan duniawi. Untuk rohi apa? Seperti kita hari ini pagi adalah dalam rangka kita sudah sukses dalam kehidupan rohi. Amin. Itu Al-Qasas 77 tekan itu. Tadi fima taqallahu darul akhirah datang saat masih berkabinat dunia. Itu tujuan kita ya. Tapi sini Ustaz, jadi kita ini lansia semua ini. Kalau bisa diarahkan bagaimana itu untuk lansia. Dia camannya apa? Caman. Terima kasih. Lanjut. Iya. Keberkahan untuk lansia itu bagaimana? Ya tadi semakin bertambah ya, semakin bertambah umur, tambah dekat sama Allah. Semakin bertambah umur, tambah tawadu. Jangan jadi tua-tua keladi. Makin tua makin jadi. Kalau kita sudah tua ingin barokah, ya apalagi mendekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun bersyukurlah yang sudah berumur lanjut. Orang yang sudah berumur lanjut ini ada keistimewaan khusus bagi orang yang umurnya panjang. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika orang sudah tua itu sampai Allah malu untuk mengadab orang yang sudah tua dan dia sudah taqarrub kepada Allah. Jadi dengan husnudzon
Orang yang sudah sepuh dan dia kembali kepada Allah, surga jaminan. Ya. Bagaimanapun kita harus husnudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sudah tua umur. Mau nyalon bupati, foto dipandang sudah nggak pantas, ya kan? Sudah mau nikah lagi, nggak bakalan kalau ada orang sudah umur 80 tahun nikah dengan gadis umur 20 tahun, gadis itu nggak bakalan cinta sejati. Mustahil. Gak. Paling dia ngarepin kapan mati. Iya, jujur aja. Kok ada? Hah? Rasul nikah. Rasul itu umurnya masih umur berapa? Dan Rasul masih umur 52 tahun nikah lagi. Rasul beda dengan kita. Rasul itu meninggal ubannya bisa dihitung. Fisiknya sehat, hanya sakit ketika mau meninggal itu saja. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beda dengan kita. Kita umur 60 dari riot. Ya mohon maaf jangan kesinggung Pak. Memang begitu jaga apalagi generasi sekarang ini yang makanannya instan terus. Jadi kata Bapak Dokter tadi bahwa kita ini harus selalu berusaha bagaimana hidup ini meraih keberkahan, mendapatkan kebaikan yang banyak di usia-usia yang lanjut ini. Karena usia barokah adalah usia yang sudah sepuh, itu sebenarnya usia barokah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala malu untuk mengadab orang yang sudah sepuh dan beriman. Jadi Pak, yang sudah umur sepuh itu bersyukur karena ada keistimewaan khusus. Silahkan, mungkin ada yang satu lagi atau dua lagi. Ya. Teman kita itu punya bakat alam untuk sombong misalnya. Kalau kita doakan tetap sombong. Makin tua, makin tidak kaya, tetap sombong. Kita doakan tetap sombong. Kita gibahin, kita rasain tetap sombong karena dia tahu bahwa dosa kita pindah ke dosa dia pindah ke kita, amal kita pindah ke dia, malah senang kalau dia. Itu kalau kita ingatkan langsung boleh jawab Ustaz. Kamu tuh jangan sombong-sombong, umur sudah tua. Karena kalau komunikasi kita jadi nggak enak. Saya gitu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ini Bapak ini menyinggung di antara kita ya. Mohon maaf. Sombong itu adalah sifat yang tidak boleh dimiliki oleh manusia. Sombong itu adalah yang berhak mempunyai sifat sombong itu hanya satu, Allah. Selain manusia itu tidak ada berhak. Selain Allah tidak ada berhak sombong. Kata Allah dalam hadis qudsinya, al-kibriya'u ridai wal azamatu izari faman naza'a ahadun minhuma wahidan minhuma sa'ulkihi fin nari wala unkidu. Sombong itu adalah pakaianku, keagungan itu adalah selendangku, dan barang siapa yang mencoba pakai salah satu pakaian ini akan aku lemparkan ke dalam api neraka dan aku tidak akan entas lagi. Pak, sombong. Makanya sombong ini karena penyakit hati. Ya Pak, penyakit hati ini, kalau penyakit hati ini susah obatnya.
Kalau penyakit fisik gampang, Pak. Ya, ini Pak, penyakit fisik. Jadi kalau mau nasihati orang sombong, sebaiknya nasihati dari hati ke hati. Hah? Ada kata Imam Ali begini, at-takabburu alal mutakabbiri shadaqah. Sombong terhadap orang yang sombong itu sedekah. Ada orang nantang terus, di sini preman sombong, tapi ada pendekar, sini tempeleng, tahan, sedekah itu sempeleng. Karena dengan nempeleng dia bisa menghentikan kejahatannya itu. Itu yang dimaksud at-takabburu alal mutakabbiri shadaqah. Kalau Bapak bisa tempeleng, wallah Pak, enggak Pak. Itu yang saya enggak begitu, enggak. Canda saya. Enggak begitu. Iya Pak. Penyakit hati itu memang ruwet Pak. Karena orang lain yang tahu dia nggak sadar. Ya, dia lihat sadar kalau dia sombong. Penyakit pelit, nggak sadar kalau dia pelit. Orang lain yang nyadar kalau dia pelit. Ya. Tapi tandanya orang pelit itu, tahu tandanya? Tandanya orang pelit itu kalau ibu-ibu, setiap tamu nggak pernah dikeluarin kopi susu, nggak dikeluarin Fanta, nggak pernah Sprite, dikasih air putih. Semua orang dianggap kencing manis. Pelit. Pelit itu sifat yang paling buruk di antara sifat buruk itu pelit. Kenapa pelit itu kok paling berburuknya sifat? Kalau orang hobi main golf, ketemu hobi orang main golf, senang. Kalau ada hobi bulu tangkis, senang ketemu orang hobi bulu tangkis. Hobi catur, kesenang hobi catur, senang. Tapi orang pelit ketemu orang pelit, gak senang. Dari buruknya sifat pelit dan yang tidak diterima oleh surga, dua ini. Ketika Allah menciptakan surga dan berkata kepada surga, anti muharramatun ala kulli mutakabbirin wa ala kulli bakhil. Wahai surga, aku ciptakan engkau dan aku haramkan engkau dimasuki oleh dua, yaitu oleh orang sombong dan orang pelit. Lid, hati-hati lid. Koret, medit, apalagi? Bakhil, apalagi? Merege hese. Susah untuk ngasih. Dan di dalam istilah agama Pak, ada dua pelit ini. Ada bakhil, ada sukh. Kalau bakhil itu dia sayang bersedekah punyanya sendiri. Jadi punya duit mau disedekah, mau buat sedekah sayang. Lebih baik diputuskan. Itu sayang, itu pelit, bakhil namanya. Ngeluarin punya dia sendiri itu bakhil. Kalau melihat orang lain sedekah, dia sayang. Saya ngelihat Bapak Ketua Masjid, Bapak Agus Dermawan, ngasih fakir miskin setiap orang sejuta, sampai 500 orang dikasih sejuta oleh Bapak Agus Dermawan. Saya ini orang yang bakhil, orang yang di atas sebakhil Pak. Udah terakhir ini. Aduh, aku nggak sayang Pak Agus itu ya. Kok uangnya dikasih-kasih seperti itu? Padahal bukan punya dia sendiri. Ada di sini yang begini. Ada Pak? Tolong berdiri, saya ingin tahu bentuknya. Itu Makanya sifat bakhil orang baik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu la yadkhulul jannata walau kana abida.
Orang pelit, bakhil, koret, medit, mereka hese itu tidak akan masuk surga walaupun ahli ibadah. Ibadahnya tahajudnya Pak, rakaat pertama Al-Baqarah selesai, rakaat kedua Ali Imran selesai, sampai kakinya bengkak, bukan bengkak asam urat, bukan bengkak beneran, karena berdiri lama. Tapi ketika ada orang minta sedekah, fakir miskin di sebelahnya gak bisa tidur karena lapar, dia tahu dan dia tidak ngasih sedekah, la yadkhulul jannata walau kana abida, dia tidak akan masuk surga karena pelit itu. Artinya apa? Hidup ini tidak hablum minallah saja Pak. Kesolehan sosial, tidak hanya kesolehan ritual, hebat ritualnya tapi sosialnya nggak ada, percuma. Karena agama ini adalah sosial. Ibadah yang paling banyak pahalanya adalah ibadah sosial. Kadang-kadang di antara kita umroh, dikit-dikit umroh, saya sudah rindu dengan Masjidil Haram, saya rindu sa'i, saya rindu. Tapi tetangga sebelahnya nggak pernah dia kasih sedekah. Percuma orang seperti itu. Makanya ada istilah dalam qaidah fikih, al-muta'addiya khairun minal qasirah. Amal ibadah sosial yang mempunyai dampak positif kepada orang yang bisa dinikmati oleh orang lain itu lebih baik daripada ritual ibadah pribadi. Pak, kalau sedekah, harta kita bisa dinikmati orang lain enggak? Orang sakit bisa berobat, orang kekurangan makan bisa makan, orang enggak punya pakaian bisa beli pakaian dengan harta kita. Tapi kalau kita sujud terus, bisa dinikmati orang lain? Enggak. Makanya sosial itu luar biasa. Sedikit saya sampaikan. Ada seseorang yang namanya muwafaq. Muwafaq ini ngumpulin duit, dia tukang sol sepatu. Ngumpulin duit, nabung duit untuk haji. Bertahun-tahun muwafaq ini. Nah, tahun itu Ibnul Mubarak, seorang ahli muhaddis, ulama besar, haji. Di dalam hajinya setelah tawaf wada, Ibnul Mubarak ini bermimpi. Kelelahan dia setelah tawaf wada, bermimpi. Dalam mimpinya ada dua malaikat berdialog. Malaikat bertanya, ada berapa jamaah haji pada tahun ini? Kata malaikat yang kedua, ada 600.000 jamaah haji. Ada berapa jamaah haji yang diterima ibadah hajinya? Dijawab oleh yang kedua ini, tak satu pun yang diterima hajinya. Hanya satu orang yang diterima hajinya, tapi dia tidak tawaf di Masjidil Haram ini. Dia ada di Damaskus sana. Dia bernama Muwafaq. Akhirnya Pak Ibnul Mubarak ini setelah terperanjat dari tidurnya, bangun tidur, langsung tidak pulang ke rumahnya, akan tetapi ke Damaskus mencari yang bernama Muwafaq. Amal apa yang dilakukan oleh Muwafaq ini sehingga dengan amalnya Muwafaq ini bisa mengalahkan orang jamaah haji 600.000. Ternyata Muwafaq ini istrinya hamil, di sebelahnya ada seorang nenek mengasuh anak yatim, beberapa anak yatim. Anak yatim ini kelaparan, sudah hampir mati. Lalu nenek ini menemukan daging rusa yang sisa-sisa dimakan oleh serigala, dimasak. Aroma bau asapnya itu sampai ke rumahnya Muwafaq. Istri yang sedang hamil, Bang, aduh, saya ngiler Bang, tolong mintakan semangkok saja kepada tetangga nenek itu untuk saya makan. Akhirnya Muwafaq bawa mangkok, datang ke nenek tetangganya itu. Setelah sampai di tetangganya, pintu tetangganya, nenek itu nangis. Kenapa nih kok nangis? Katanya Muwafaq,
Iya muwafaq, ini halal untuk kami dan tak halal untuk engkau. Kenapa? Ini bangkai yang saya makan ini. Kenapa kau makan bangkai? Karena kalau saya tidak makan anak-anak, kalau saya tidak masak, anak-anak ini mati. Akhirnya pulang muwafaq ke rumahnya. Kata muwafaq, dek, istri-istri yang solihah bu, bagaimana uang yang selama ini kita tabung untuk haji, kita sedekahkan saja kepada tetangga itu. Dia makan sampai makan yang haram. Kata istrinya, karena istri, iya bang silahkan. Maka dibawalah tabungan yang selama ini tabung untuk jam naik haji oleh muwafaq. Ketika sampai di depan pintunya, keluar dengan membawa uang. Ya Rab, kata muwafaq, saya tidak bisa tawaf di Mekah, tidak bisa tawaf di Ka'bah, tidak bisa sa'i Safa Marwah, tidak bisa wukuf di Arafah, tapi saya haji di depan rumah saya. Itu yang didengar oleh malaikat. Ibadah sosial, sedekah, itu pahalanya mengalahkan pahalanya 600 jamaah haji. Pekerjaannya cuma tuksul sepatu. Jadi apalagi agama ini adalah sosial. Jangan hanya soleh ritual, kita soleh dua-duanya, sosial dan ritual. Saya cukup, kira-kira cukup Pak ya? Udah lebih waktunya? Lebih. Jangan sampai ditegur lagi. Inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi nasihat bagi saya. Kita tutup Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafruqana min ba'di tafruqan ma'suma wa la taj'alna syakiyan wa la mahruma. Allahumma ya alim ya khabir ya makin ya hadi ya alamul ghuyub. Ikdi hajatana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Mm-hmm.